Halo anak-anak, selamat pagi. Shalom, semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali bertemu lewat video yang Bu Guru kirimkan untuk belajar agama Katolik kelas 6. Nah, hari ini kita akan belajar dengan judul Aku Warga Dunia. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan sikap yang tenang, dengan hati yang tenang. Oke, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga, warga dunia. Kami menyadari bahwa hidup kami sangat saling membutuhkan satu sama lain. Demikian juga tempat yang kami huni ini pun dapat mempengaruhi dan berpengaruh oleh keadaan suatu tempat di bumi yang lain. Berkatilah kami agar dapat ambil bagian dalam masalah-masalah dunia seturut kemampuan kami, sehingga kami dapat menghuni bumi secara lestari dan damai. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini cukup luas karena kita menyangkut tentang dunia. Nah, sekarang Bu Guru ada berikan sedikit berita tentang atau bencana yang menimpa negara Filipina. Solidaritas dunia untuk Filipina. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memimpin penggalangan bantuan internasional bagi Filipina yang hancur akibat diterjang salah satu badai paling parah yang pernah ada di muka bumi. PBB siap memberi ratusan juta dolar dana bantuan kemanusiaan untuk korban badai Filipina yang disebut terpuruk yang pernah terjadi di muka bumi. Topan Super Haiyan menghantam kepulauan yang terletak di tengah negara itu, meninggalkan paling sedikit 10.000 orang tewas, sementara 660.000 lainnya kehilangan rumah. Demikian perkiraan PBB. Bisa dilihat ya anak-anak ya, di sini ada gambar bagaimana situasi setelah Topan Haiyan meluluhlantakkan kepulauan di Filipina. Dan gambar selanjutnya adalah ekspresi atau bagaimana kesedihan yang dialami oleh korban bencana alam di negara tersebut gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ternyata ada beberapa bantuan yang diberikan kepada negara Filipina. Oke, ada dari bantuan dunia. Amerika Serikat mengirim kapal induk USS George Washington dengan 5.000 pelaut dan lebih dari 80 pesawat untuk membantu korban di Filipina. Inggris meningkatkan bantuannya hingga 10 juta pound sterling. Kapal perusak HMS Daring akan berlayar menuju Filipina dari pangkalannya di Singapura untuk bergabung dengan pesawat angkut Royal Air Force C-17. Oke, selanjutnya ada bantuan dari tetangga. Pemerintah Australia menjanjikan dana bantuan 9,38 juta euro dengan tim medis dipersiapkan untuk berangkat pada Rabu ini. Tokyo mengatakan bakal memasuk dana 10 juta euro dalam bentuk hibah untuk membantu para pengungsi dengan tenda-tenda darurat dan berbagai bantuan lainnya. Sementara itu, Indonesia, negara tetangga yang juga sering terkena bencana alam, menjanjikan bantuan tunai 2 juta euro serta alat-alat darurat dengan sebuah pesawat Hercules disiapkan membawa bantuan makanan, obat-obatan, dan pembersih air dan pembangkit listrik. Ada teks lagi tentang keprihatinan dunia. Namun sebelum kita ke teks yang ini, Bu Guru mau memberikan sedikit gambaran bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sebagai warga dunia.
Ya, anak-anak pasti semuanya tahu kalau manusia merupakan makhluk sosial. Sosialitas manusia yang paling luas dan mengikat seluruh manusia adalah dunia dan bumi kita ini pastinya. Seluruh umat manusia tinggal di tempat yang sama, yaitu bumi. Menjadi warga dunia berarti menyadari akan keadaan dan perannya bahwa orang bertempat tinggal di bumi dalam kebersamaan dengan seluruh warga lainnya yang ada di bumi juga. Ya, sehubungan dengan itu, pintu masuk ke kesadaran akan warga dunia dapat diproses melalui kesadaran kita dan juga pengolahan dalam masalah yang berkaitan dengan dunia. Oke, anak-anak tahu ya, dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya informasi bagaimana bumi ini, itu pasti sudah sesempit itu begitu. Jadi kita sudah tahu informasi seluruh dunia ini tuh seperti kita mengetahui informasi sebuah desa. Karena kita sudah tahu, kita sudah tahu informasi itu lewat yang namanya sosial media, web, internet, ya kan? Jadi secepat itu kita menemukan informasi. Nah, hal-hal itu yang terjadi di sudut dunia oleh karena teknologi tadi bisa kita ketahui, ya kan? Maupun kita tinggal di dunia mana, maksud Bu Guru di sudut mana, ya pasti kita langsung cepat mendapat informasi melalui internet. Peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2006, sepertinya anak-anak belum lahir di sini. Ya, jadi peristiwa Aceh ini bisa segera diketahui dan menyebar di seluruh dunia, dan karena itu perhatian dunia segera tertuju ke masyarakat Aceh, khususnya bangsa Indonesia pada saat itu. Gejolak ekonomi di suatu negara tidak hanya akan berakibat pada negara itu. Berkat berbagai hubungan ekonomis yang timbal balik, satu negara akan mempengaruhi negara lainnya. Ya. Sekarang ini hampir tidak ada satu negara pun bisa lepas dari hubungan dari negara-negara lainnya. Kerusakan lingkungan satu bagian bumi, misal kutub, akan mempengaruhi iklim seluruh bumi pasti. Nah, selain itu, hal-hal yang telah Bu Guru sebutkan tadi itu tidak akan bisa membuat kita hanya berpikir tentang bangsa kita sendiri. Demikian juga orang-orang sebagai anggota bangsa itu tidak dapat berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Jadi segala tindakan-tindakan kita pasti akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya. Perang atau damai yang terjadi pada hubungan antar suatu bangsa bisa berdampak pada masyarakat, bisa berdampak baik ataupun buruk. Tuhan pasti menghendaki supaya manusia bisa mengolah dan menghuni bumi ini dengan lestari dan damai, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutup dasarnya. Tertuang pada Yesaya bab 11 ayat 6 sampai dengan 9. Itulah panggilan Tuhan bagi seluruh masyarakat kita manusia, supaya kita bisa membangun bumi yang lebih lestari dan damai. Ya, bagaimana setiap orang bisa terlibat dalam hal itu? Misalnya, anak-anak bisa nanti terlibat dalam organisasi-organisasi dunia, seperti Organisasi Kesehatan Dunia, Pecinta Lingkungan, Palang Merah, atau apapun yang berjiwa sosial. Ya, kita mulai dari hal yang kecil.
Nah, keterlibatan sebagai warga dunia bisa kita lakukan dengan cara tidak langsung, yaitu merawat dan mencintai lingkungan kita, membantu warga dunia yang lain yang mengalami bencana alam, misalnya kekeringan, kelaparan, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Ya, dengan anak-anak mencintai dan merawat lingkungan, anak-anak sudah mencintai dan merawat bumi. Jadi dengan membantu warga negara lain, kita bisa menempatkan diri sebagai sesama warga bumi. Ya, selain itu juga bisa menjadi relawan untuk berbagai kegiatan dunia. Itu sudah kita jadikan sikap kita bahwa kita peduli pada dunia. Oke, itu dia. Nah, di sini Bu Guru tampilkan keprihatinan dunia. Manusia dengan otaknya mampu menguasai berbagai ilmu. Dengan berbagai ilmu itu kemudian manusia menciptakan teknologi. Dengan teknologi, hidup manusia dipermudah. Misalnya dengan gergaji mesin, manusia dengan mudah dapat menebang pohon-pohon besar di hutan. Dengan teknologi, manusia dapat dengan mudah menggeruk bahan-bahan tambang seperti emas, besi, gas, minyak, dan sebagainya. Dengan teknologi, manusia menciptakan pabrik-pabrik yang memproduksi makanan, pakaian, peralatan, dan sebagainya. Dengan teknologi, terutama teknologi komunikasi, manusia dapat dengan mudah terhubung dengan manusia lain dan mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Dengan teknologi, manusia mendapatkan kemakmuran dan kemudahan. Namun, kemakmuran dan kemudahan itu belum dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia ini. Ada sebagian orang yang berlimpah makanan dan pakaian, namun ada juga orang-orang yang sangat sulit untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Kemudahan hubungan satu dengan yang lain dapat membantu manusia untuk hidup tolong-menolong. Seperti ketika terjadi bencana alam, dengan segera warga negara atau warga dunia lain turut membantu mengatasi bencana tersebut. Misalnya, angin taufan yang melanda Filipina, bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, dan sebagainya. Kemudahan hubungan itu membawa serta akibat negatif. Misalnya, krisis ekonomi satu negara bisa menyebar dan berpengaruh pada negara-negara lain, terutama negara-negara yang secara ekonomi kuat. Misalnya krisis keuangan di Amerika Serikat pada tahun 2009 dengan cepat membuat negara-negara lain memiliki hubungan dagang dengan Amerika mengalami krisis juga karena perdagangan mereka menggunakan mata uang Amerika. Terkait dengan lingkungan hidup, teknologi membawa keprihatinan seperti bertambahnya penduduk bumi yang sangat cepat, pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, dan punahnya berbagai hewan serta tumbuhan. Pada tahun 1 Masehi, setiap 1 mil persegi hanya dihuni 6 orang. Pada tahun 2000, setiap 1 mil persegi sudah dihuni 125 orang. Penduduk bumi sekarang ini sudah lebih dari 6 miliar orang. Manusia yang sedemikian banyak itu sebagian besar yang bergaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif membawa akibat kerusakan lingkungan. Banyak negara, terutama kota-kota besar, sudah mengalami kekurangan air bersih dan mengalami polusi udara di atas ambang batas. Polusi udara yang berlebihan disadari menyebabkan perubahan cuaca dan pemanasan global. Pemanasan global berpengaruh terhadap kemunculan berbagai penyakit seperti malaria. Pemanasan global berakibat juga pada kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir. Banjir membawa dampak erosi lapisan tanah subur. Penggunaan pestisida pada pertanian umumnya merusak sebagian besar ekosistem dan kesuburan tanah. Kerusakan ekosistem berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Banyak hewan dan tumbuhan mati karena kerusakan ekosistem. Krisis udara bersih dan polusi udara juga diakibatkan karena penebangan hutan yang tidak terkendali dan perubahan fungsi hutan. Hutan alami yang beraneka ragam diubah menjadi hutan produksi seperti sawit dan karet.
Berkurangnya luas hutan berakibat menipisnya cadangan udara bersih. Kerusakan hutan mengakibatkan hancurnya ekosistem. Hancurnya ekosistem membuat air dan udara berkurang. Tanpa air dan udara yang bersih, manusia tidak akan hidup sehat. Menjaga ekosistem, melestarikan hutan membuat cadangan air dan udara bersih terjaga. Menebang pohon tanpa menanam kembali akan menambah udara kotor dan mengurangi cadangan air tanah. Menanam pohon berarti memproduksi udara bersih dan menambah cadangan air tanah. Adanya air bersih dan udara bersih menjaga hidup manusia. Oke, kita lanjut ke rangkuman 1. Situasi warga dan wilayah yang terkena bencana di Filipina adalah kekurangan makanan, pakaian, tempat berteduh, banyak mayat, banyak puing-puing, kekurangan obat-obatan. Banyak negara membantu korban bencana di Filipina karena mereka merasa kasihan, mereka merasa kita adalah sesama warga dunia, semua orang harus saling membantu, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan karena bencana, perang, dan sebagainya. Bencana alam di Filipina merupakan salah satu persoalan warga dunia. Persoalan-persoalan dunia lain, misalnya bertambahnya penduduk bumi yang sangat cepat, pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, punahnya berbagai hewan dan tumbuhan, dan lain-lain. Arti sebagai warga dunia ialah semua orang di dunia ini menjadi satu kesatuan yang diikat oleh satu tempat, yaitu dunia atau bumi. Karena ikatan itu, apa yang terjadi pada bumi, baik positif atau negatif, akan berakibat pada semua manusia. Bencana di satu tempat akan menggerakkan orang-orang di tempat lain untuk menolong. Kemajuan di satu tempat akan berdampak pula bagi orang-orang di tempat lain. Perang di satu tempat akan berpengaruh juga pada orang-orang di tempat lain. Perhimpunan bangsa-bangsa dibentuk untuk saling membantu mengatasi masalah bangsa-bangsa lainnya, juga mengatasi masalah bersama. Sebagaimana masyarakat ASEAN dan perhimpunan bangsa-bangsa yang lain, setiap warga dunia juga perlu bekerja sama untuk mengatasi persoalan yang ada. Betapapun kecilnya perbuatan seseorang akan dapat berpengaruh pada keadaan dunia, seperti menanam pohon atau menebang pohon. Menebang pohon akan mengurangi pasokan oksigen. Menanam pohon akan menambah oksigen pada bumi. Kita harus ikut ambil bagian untuk mengatasi masalah-masalah dunia, baik langsung maupun tidak langsung. Terlibat secara langsung dapat dilakukan dengan menjadi anggota-anggota badan dunia. Seperti yang sudah Bu Guru ucapkan tadi, ada Palang Merah, pencinta lingkungan, dan sebagainya. Keterlibatan tidak langsung dapat dilakukan dengan ambil bagian dalam pelestarian lingkungan, seperti gerakan penghijauan dan kebersihan di lingkungan masing-masing. Itulah arti kita menjadi warga dunia. Oke, sekarang Bu Guru tampilkan sebuah teks dari Gaudium et Spes artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tidak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus. Dibimbing oleh Kristus dalam perziarahan, mereka menuju kerajaan Bapa dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat hubungannya dengan umat manusia serta sejarahnya. Rangkuman 2, hubungan gereja dan warga di seluruh dunia ini sangat erat. Hal ini digambarkan dengan kalimat kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan pada para murid Kristus juga. Hubungan erat ini teristimewa dengan mereka yang menderita, sebagaimana digambarkan pada kalimat yang sama. Kalau bumi dan warga bumi menderita, gereja juga ikut menderita. Kalau bumi dan warga bumi bergembira, gereja pun ikut bergembira.
Gereja selalu ambil bagian apa yang dialami bumi ini, terutama bagi yang menderita. Ambil bagian dimaksud adalah membantu mengatasi penderitaan. Jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh warga dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian, kita perlu menyadari bahwa kita bersama semua orang di dunia ini sama-sama menghuni bumi. Keadaan bumi mengikat hidup semua orang. Bumi yang dalam keadaan baik akan membuat penghuninya sehat. Bumi yang rusak akan membuat penghuninya tidak sehat. Kebersamaan hidup di dunia ini mengikat kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi hidup bersama. Kita adalah warga dunia. Kebersamaan hidup di dunia ini akan mempengaruhi kita dan sebaliknya kita pun ikut andil bagi baik dan jeleknya kebersamaan di dunia ini. Oke, di sini ada soal latihan yang anak-anak kerjakan. Silakan diberhentikan dulu videonya lalu dicatat soal-soalnya ya. Ini akan menjadi tugas agama Katolik untuk minggu ini. Oke. Dikerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, sekian dulu video dari Bu Guru pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan pagi ini bisa menjadi bermakna bagi anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Ya, Bu Guru harap kita bisa segera ketemu di sekolah, belajar di sekolah bersama. Karena Bu Guru juga sudah rindu rasanya bagaimana mengajar di kelas. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini, dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita doa dulu. Oke? Siapkan hati dan pikirannya, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu Guru. Salam sehat, salam DigiTM.